warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope everything is fine. Okay, my name is Tia Handayani. You can call me Tia or Tia, and I'm from Indonesia. I'm studying in Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, and I'm from Tadris English Language Program. Di video kali ini, aku bakal bahas 3 pembahasan. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan bernegara, sebagai pedoman dasar hukum dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua ada maksud dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup, serta pembahasan terakhir ada perbedaan antara ideologi dan filsafat. Jadi silakan ditonton dan disimak baik-baik pembahasan yang akan aku berikan. Baik, yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan bernegara, kemudian sebagai pedoman dasar hukum bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Pancasila itu merupakan landasan ideologi untuk kehidupan bangsa Indonesia. Pilar ideologi ini memuat 5 sila yang mencakup seluruh aspek, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan. Sejatinya, Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta terdiri dari 2 kata, yakni panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila artinya prinsip. Nah, jika diartikan secara menyeluruh, Pancasila berarti pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai dan norma yang bisa dijadikan pedoman untuk berperilaku. Kemudian ada Pancasila sebagai pedoman dasar hukum bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum, sehingga Pancasila dijadikan nilai dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Fungsi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia tercermin dari 5 sila yang ada di dalam Pancasila, di mana hal tersebut tercermin dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, kemudian pembahasan yang kedua itu adalah maksud dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Sebelum aku jelasin ideologi terbuka dan ideologi tertutup, aku bakal ngejelasin dulu apa sih itu ideologi. Nah, ideologi itu merupakan gabungan 2 kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan tentang ide-ide ataupun ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Nah, pengertian tersebut itu dicatut dari buku Kodi dan Sujadi pada tahun 1988, halaman ke-49. Nah, kemudian aku akan bahas tentang ideologi tertutup dulu. Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak, yang merupakan ajaran dan pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan dan norma politik serta sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Nah, sedangkan ideologi terbuka itu adalah ideologi yang tidak dimutlakkan, artinya bahwa nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan diganti dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Nah, jadi ideologi tertutup itu adalah ideologi yang bersifat mutlak, sedangkan ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Nah, kemudian untuk yang materi terakhir itu tentang perbedaan antara ideologi dan filsafat. Nah, tapi aku di sini bakal ngejelasin filsafat terlebih dahulu. Filsafat itu adalah sebuah pemikiran kritis untuk melogikakan sesuatu, sehingga filsafat menjadi akar dari setiap ilmu pengetahuan. Sedangkan ideologi merupakan hasil filsafat.
Ideologi adalah output dari struktur pemikiran yang matang dan komplit, serta sintetis berupa tawaran-tawaran terhadap sendi-sendi kehidupan yang lebih kompleks. Nah, jadi ideologi lahir dari filsafat. Jadi itu dengan kata lain filsafat tuh lahir terlebih dahulu, baru muncullah ideologi untuk menyempurnakan arti dari suatu teori. Baik, itulah penjelasan dari ketiga pembahasan tadi. Buat kalian yang kurang jelas ataupun yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.